Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali lagi bersama saya Tasrida, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Brebes, SMP Negeri 3 Tanjung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak? Ya, alhamdulillah. Ya. Bapak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf apabila mengganggu aktivitasnya Bapak, nggih Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu tugas dari kita Sinta sebagai guru penggerak. Bapak, di sini tentunya saya akan banyak belajar dari Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah ini. Bapak, saya sebagai guru penggerak Angkatan 8 ada tugas tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama kita juga sharing, saya belajar dari pengalaman saya sebagai kepala sekolah yang kalau boleh kita katakan sudah hampir 15 tahun, dan bagi Bu Tasrida pun sama saja karena merupakan sebuah program baru. Jadi ilmu-ilmu ataupun apa yang diperoleh, sesuatu yang diperoleh merupakan hal-hal yang inovatif. Jadi kita antara yang muda dan yang tua saling sharing untuk berbagi pengalaman, untuk kemajuan ataupun peningkatan kompetensi yang ada di sekolah kita. Baik Bapak, pada kegiatan kali ini nanti saya ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bapak tentang dilema etika nih Pak. Bapak kalau boleh berkenan, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Saya Basuki, kebetulan sekarang saya memimpin atau menjadi kepala sekolah di SMP 3 Tanjung, dan perjalanan sampai hari ini sudah hampir 8 bulan saya memimpin sekolah, bekerja sama dengan teman-teman Bapak Ibu guru dan staf tata usaha untuk peningkatan kompetensi yang ada di SMP 3 Tanjung dan peningkatan pengetahuan, sikap serta keterampilan yang ada di SMP 3 Tanjung. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Untuk selanjutnya masuk ke pertanyaan nih Pak. Langsung. Ya, monggo silakan. Tentang dilema etika nih Pak. Karena Bapak kan sudah lama sekitar 15 tahun tadi ya. Pasti punya pengalaman yang real tentang dilema etika di sekolah tempat Bapak memimpin. Pernah atau tidak Bapak menemui dua permasalahan tentang kepentingan sekolah yang keduanya itu saling bertentangan Bapak? Bisa diceritakan Bapak? Ya, terima kasih. Jadi kita sering menemui selama 15 tahun itu baik di sekolah yang satu dengan yang lain, problematikanya ya hampir samalah gitu aja. Dan ada beberapa permasalahan ataupun saya sering menemui permasalahan-permasalahan yang bertentangan ya antara pendapat yang satu dengan yang lain, tetapi muaranya tetap ini adalah penyelesaian yang nanti kita lakukan bersama-sama. Sebagai contoh umpamanya permasalahan siswa. Di satu sisi ada anak, dari satu sisi ada guru yang menyampaikan agar penanganan masalah anak itu dilakukan dengan musyawarah, dengan mufakat, dengan pendekatan-pendekatan humanistik. Kemudian yang satu itu kadang melihat istilahnya kenakalan-kenakalan ataupun apa istilahnya perilaku yang dilakukan oleh anak itu mungkin bagi guru yang memberikan pendapat itu sudah keterlaluan, sehingga ada pendapat anak itu untuk dikeluarkan. Nah itu kalau kita lihat dua-duanya sebetulnya sama benar. Yang satu anak itu karena sudah melakukan tindakan yang melebihi batas
aturan-aturan yang ada. Di satu sisi tetap bagaimanapun anak itu harus perlu dididik, perlu dibimbing ataupun perlu diberikan jalan keluar agar anak itu tidak sampai diberhentikan. Ini merupakan masalah yang seringkali kita temui. Dilema gitu Pak ya maksudnya. Ya, jadi kita tetapi tetap menjadi skala prioritas. Mana penyelesaian yang paling baik, mana penyelesaian yang sama-sama menguntungkan, artinya anak juga tidak dirugikan, sekolahan juga tidak dirugikan. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak, menurut Bapak nih, ketika berada di dalam dilema tersebut, menurut Bapak untuk benar atau salahnya permasalahan itu atau menunjukkan bujukan moral itu bagaimana Pak? Ya, kita menganalisis permasalahan yang ada. Dalam arti di satu sisi kita lihat dulu permasalahan, faktor-faktornya apa, sebab-sebabnya apa, kemudian yang melihat betul tidaknya, salah benarnya. Ya, kalau apa yang dilakukan itu merugikan, kemudian menyalahi aturan, ya berarti itu dianggap salah. Ya, tetapi kalau tidak merugikan, kemudian itu memberikan keuntungan bagi sekolahan, itu memberikan peningkatan bagi kemajuan sekolah, ya bagi kita anggap benar. Itu ataupun aturan-aturan yang dipakai, penanganan yang dipakai itu tidak menyalahi aturan. Nah, itu mungkin kita anggap sesuatu yang benar. Dan ini biasanya sudah sering kali kita temui, ataupun permasalahan-permasalahan itu sudah kita temui atau sering kita temui dalam perjalanan saya selama menjadi kepala sekolah. Jadi intinya tentang peraturan dan pengeluaran siswa itu lebih baik kita koordinasikan bareng-bareng dengan orang tua, dengan guru gitu. Ya, itu tetap bagaimanapun yang namanya pembelajaran ataupun belajar itu juga memberikan pengetahuan pada anak, baik itu memberikan hal positif terkait masalah sikap maupun moral pada diri anak. Mungkin barangkali dalam perjalanannya anak itu kita harus mengetahui secara lebih dalam faktor-faktornya apa. Dan karena tadi kan dikatakan ada yang menyuruh dikeluarkan. Ya, karena mungkin aturan-aturan yang sudah dilakukan menyalahi. Kemudian di satu sisi ada guru yang menyampaikan barangkali itu tetap menjadi hal yang perlu ditangani. Ini yang problema yang ada seperti itu. Sehingga tidak menular ke siswa yang lain mungkin. Ya, artinya hukuman ataupun pemberian reward pada anak juga memberikan keberuntungan pada diri anak, kemudian pada diri sekolah. Ya. Baik Bapak, menurut Bapak bagaimana cara mengidentifikasi kedua permasalahan tersebut, yaitu yang benar melawan benar? Ya. Yang pertama kita lakukan tahap-tahap, yaitu menganalisis masalah. Artinya di satu sisi kita undang sebab-sebabnya, faktor-faktornya, kemudian kronologisnya. Dikumpulkan dari berbagai pihak yang terlibat ataupun yang mengetahui permasalahan. Ya, kita mengidentifikasikan terkait masalah faktor-faktornya, sebab-sebabnya, kronologisnya, ataupun yang menjadi saksi yang menyaksikan. Barangkali itu peristiwa di sekolahan, umpamanya yang lagi marak sekarang adalah tawuran. Kita tahu bahwa ada laporan anak kita terlibat tawuran. Nah, kita identifikasi dulu, apakah betul anak kita, permasalahannya apa, apakah anak kita salah. Karena bagaimana, kadang bisa juga dia tidak tahu apa-apa tapi dituduh, difitnah ataupun apa. Ini apa yang selama ini kita lakukan atau saat ini kita lakukan ada di lapangan ataupun ada di lingkungan kita seperti itu. Jadi nggak ikut-ikutan tetapi dikatakan terlibat. Karena itu kita harus jeli mengumpulkan bahan-bahan yang nanti dijadikan dasar untuk membuat sebuah keputusan yang bagaimana, keputusan yang benar ataupun salah. Ya, itu betul Bapak. Berarti yang penting kita mengidentifikasi dulu dari permasalahan tersebut. Mengidentifikasi apakah betul anak kita, kemudian sebab-sebabnya seperti apa, karena supaya ini tidak
menjadi salah paham, Nggih. ya, menjadi salah paham yang biasanya sering terjadi di lapangan. Kemudian menurut Bapak apa sajakah yang efektif dilakukan untuk pengambilan keputusan tersebut, Bapak? Yang pertama adalah musyawarah, ya, musyawarah. Kemudian apa artinya berdiskusi. Diskusi. Kemudian yang kedua musyawarah untuk mencapai kesepakatan apa yang menjadi keputusan bersama. Ya, itu merupakan faktor yang utama. Kemudian lagi melibatkan stakeholder yang ada. Jadi permasalahan-permasalahan itu coba kita libatkan banyak persoalan. Kalau persoalan itu mungkin tidak bisa kita tangani, kita bisa melibatkan pihak ketiga. Ya, bisa umpamanya penanganan anak yang tawuran, kita ambil bicara kepolisian. Kemudian orang dari pihak orang tua, dari pihak komite untuk bisa diajak diskusi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ataupun permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh sekolah. Ini yang sering kita terjadi, baik itu permasalahan terkait dengan masalah pendidik, baik itu terkait masalah sarana prasarana, baik itu masalah tenaga pendidik maupun pendidik yang ada. Yang paling utama adalah musyawarah, kemudian kesepakatan bersama, kemudian kita lakukan diskusi untuk membuat sebuah keputusan. Baik, Bapak. Berarti melibatkan seluruh warga sekolah, ya, Bapak? Stakeholder yang ada di Stakeholder, sekolah oke. itu yang paling efektif dilibatkan. Oke, Ya, jadi baik baik. itu guru yang menangani maupun pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Nih Bapak, kalau menurut Bapak nih dari permasalahan yang ada tentang dilema etika, menurut Bapak apa sajakah selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam menghadapi dilema etika itu, Pak? Ya, biasanya yang tantangan adalah ikut campur pihak yang tidak terlibat ataupun umpamanya istilahnya pihak-pihak luar yang tidak tahu permasalahan sekolah, kemudian tidak tahu permasalahan yang sedang kita diskusikan, tetapi ikut campur. Ya, ini yang seringkali menjadi dilematis kita. Umpamanya orang yang luar yang tidak perlu tahu permasalahan ikut-ikutan, sehingga menyebabkan penyelesaian yang seharusnya bisa ditangani secara sederhana bisa menjadi konflik. Ya, artinya pihak luar lah. Pihak luar sebagai contoh, umpamanya ada permasalahan di sekolahan. Anak itu punya problematika dengan bapak ibu guru. Bapak ibu guru sebetulnya tidak melakukan hal-hal apa, ya, tetapi keluar dilakukan ataupun sampai informasi dibullying. Ya, padahal anak itu tidak apa-apa. Ya, tetapi informasi di luar menjadi mencuat. Ya, sehingga kalau itu sudah menjadi hal yang viral, kita kadang kesulitan. Intinya disalahgunakan gitu. Ya, pihak-pihak luar yang tidak tahu permasalahan, tidak tahu kejelasan informasi ataupun peristiwanya, kejadiannya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, tetapi memviralkan, menyampaikan ke pihak luar. Kalau sudah, apalagi sekarang sudah mencuat ke dalam media sosial, itu akan menjadi repot sekali. Ya. Apalagi kalau sudah banyak yang mengetahui, yang terlibat, kan kita tahu sendiri, itu akan menjadi hal yang pelik, hal yang sulit untuk ditangani karena ada pihak-pihak luar yang ikut campur tetapi tidak tahu permasalahan. Selama ini yang kita hadapi seperti itu, seperti kita umpamanya ada anak di kelas ada masalah, ya, tetapi guru itu sebetulnya mau melakukan tindakan hal yang disiplin ataupun istilahnya melakukan langkah, ya, tetapi diterima oleh pihak luar menjadi bagian-bagian yang tidak negatif, seadanya. Ya, tidak apa adanya lah. Nah, itu yang menjadi problematika sendiri. Iya, Bapak. Kalau menurut Bapak dari penyelesaian masalah itu, apakah Bapak punya jadwal
tentang menyelesaikan kasus-kasusnya, misalnya Bapak kan kadang ada kepentingan lain atau mengajar di kelas, apakah dalam 1 minggu itu ada jadwal terkhusus untuk menyelesaikan kasus masalah yang ada di sekolah? Tergantung situasinya. Oke. Kalau problematika atau permasalahan yang harus cepat dilaksanakan, cepat di penyelesaian, ya tanpa adanya jadwal ya harus kita secepatnya menyelesaikan. Ya umpamanya ada hal-hal yang terkait masalah seperti yang tadi pada awal saya sampaikan, masalah tawuran. Iya. Ya ada informasi anak kita mau tawuran dengan anak SMP mana gitu aja. Ya itu kita tidak perlu menjadwalkan. Ya jadi penanganan secepatnya supaya tidak merembet ke hal-hal ataupun tidak berakibat kejadian sudah terjadi. Nah kalau yang sifatnya jadwal ya mungkin adalah penyelesaian yang kita harus menggali ataupun mencari informasi dari pihak-pihak tertentu atau dari orang-orang yang terlibat dalam permasalahan yang sedang kita tangani. Karena kan tidak mungkin permasalahan itu kita ambil hari ini selesai hari ini, tapi kan kita jadwalkan. Apalagi umpamanya seperti yang kita sampaikan ada penyelesaian yang sifatnya bertentangan antara pihak A dengan pihak B. Yang satu menyatakan benar, yang satu dinyatakan salah. Nah ini ada tahapan-tahapan ataupun perlu waktu kita menggali informasi, mencari informasi supaya dalam melakukan keputusan tidak ada hal yang bisa merugikan pihak lain. Baik Bapak. Selanjutnya Bapak, dari 2 permasalahan kepentingan yang tadi terjadwal, bagaimana prosedurnya Bapak? Ya. Kalau yang terjadwal kita lakukan jadwal pertama adalah mungkin perencanaan. Kita mau mengumpulkan siapa, kita mau memanggil siapa, kemudian permasalahan-permasalahan yang sedang kita tangani apa saja. Ya ini kita jadwalkan. Kemudian kita lakukan tindakan, ya artinya melakukan mediasi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Nah dari hasil-hasil yang sudah disepakati kita terus akan melakukan tindak lanjut dari hasil kesepakatan yang kita lakukan. Kalau sudah ada kesepakatan antara pihak yang satu dengan yang lain, nah disitulah ada semacam yang namanya titik temu terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Banyak sekali problematika ataupun masalah-masalah yang kita hadapi sekolah, baik terkait pada istilahnya lingkungan, kemudian baik terkait masalah sarana prasarana, kemudian pada pengelolaan pendidik dan tenaga pendidik. Ini yang menjadi problematika, terutama mungkin yang terkait dengan pihak luar antara anak. Yang sering kali menjadi problematika adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian Bapak, dari permasalahan yang tadi Bapak sebutkan, kemudian tentang titik temunya, apakah Bapak sendiri punya figur atau seseorang yang dapat dicontoh untuk pengambilan keputusan tersebut? Ya, yang menjadi contoh bagi saya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu merupakan orang yang saya kagumi. Ya, baik perilaku tindakannya maupun dia merupakan orang-orang yang kalau kita baca kisah-kisahnya, seorang nabi yang tapi tetap peduli pada umatnya. Kalau masalah moral, kalau masalah tingkah laku, itu sudah bisa dibuktikan di dalam hadis, di dalam Al-Quran. Jadi itulah figur yang saya kagumi. Jadi bisa diterapkan di kepemimpinan kita. Ya mudah-mudahan kita bisa satu titik bisa mengambil contoh perilaku, perbuatan maupun ucapan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang menjadi figur orang yang saya kagumi. Tanpa punya kepentingan apapun, dia mengutamakan adalah umatnya. Ini kalau saya baca risalah dari hadisnya, dari riwayat perjalanannya, itu begitu. Ya jadi kalau kita jauh mungkin dari jauh sekali lah
makanya jauh sekali ya kita mengagumi beliau. Oke, Bapak, memang Nabi Muhammad memang sosok yang bisa kita ambil contohnya dimanapun berada ya Bapak. Ya, Baik Bapak, ada pertanyaan terakhir dari beberapa pengambilan keputusan dilema etika. Apakah ada pembelajaran yang Bapak dapatkan dari permasalahan tersebut? setiap permasalahan yang ada ataupun yang sedang kita hadapi pasti ada sebuah pembelajaran yang kita dapat. Maksudnya bagaimana? Ya bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini, di situ ada pembelajaran. Kita harus menghadapi sikap seperti apa, langkah seperti apa, ucapan seperti apa, itu berasal dari pembelajaran yang kita lakukan pada saat peristiwa terjadi. Dan pembelajaran itu kedepannya bisa kita praktekkan, ya bisa menjadi sebuah istilahnya pelajaran bagi kita. Oh ternyata kalau ada permasalahan seperti ini, langkah yang kita lakukan seperti ini. Oh kenapa kita harus mengucapkan seperti ini, ataupun kita jangan mengucapkan seperti ini, kita jangan melangkah seperti ini kalau ada peristiwa yang polanya pola seperti ini. Jadi permasalahan-permasalahan, problematika begitu ditangani oleh kita, semua ada hikmahnya. Semua kita dapat pembelajaran untuk bisa dilakukan pada tindakan yang ke depan agar menjadi sesuatu yang positif atau menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya, ini yang dapat saya peroleh dari perjalanan selama saya hampir 15 tahun menjadi kepala sekolah. Baik Bapak, jadi semua permasalahan pasti ada pembelajaran untuk diri kita sendiri dan orang lain ya Pak. Ya, ini semua ada hikmahnya lah. Semua ada hikmahnya supaya ke depan menjadi lebih baik, supaya ke depan kita menangani tidak salah langkah, kemudian menangani tidak salah ambil keputusan yang kita lakukan untuk kepentingan bersama. Terima kasih Bapak, itu tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan tentang dilema etika yang Bapak pernah hadapi, dan mungkin pasti lebih banyak persoalan yang tadi Bapak contohkan itu ya Pak, karena saya yakin Bapak berpengalaman sudah banyak tentang pengambilan keputusan yang memang sangat bijak. Di sini saya banyak belajar dari Bapak tentang pengambilan keputusan, dan semoga saya bisa mengambil pelajaran itu juga untuk diri saya sendiri. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon maaf apabila mengganggu aktivitasnya Bapak ya Pak. Ya sama-sama, ada mudah-mudahan kita juga artinya program guru penggerak di angkatan 8 bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian ilmu-ilmu yang selama ini merupakan hasil dari kegiatan program guru penggerak bisa ditularkan kepada teman-teman, bisa memberikan hal yang positif, aura yang positif untuk kepentingan kemajuan dan peningkatan mutu yang ada di SMP 3 Tanjung Kabupaten Brebes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak, saya ucapkan terima kasih Bapak sudah memberikan waktunya untuk saya wawancarai, dan di sini juga pasti saya akan banyak belajar dari pengalaman Bapak tentang kasus-kasus yang sudah pernah Bapak temui di sekolah Bapak, karena Bapak itu kan saya yakin sudah menjadi seorang pemimpin yang lama dan yang patut dicontoh. Di sini saya akan belajar dari beberapa wawancara nanti yang saya akan ajukan Bapak. Saya Tasrida sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Brebes, SMP Negeri 3 Tanjung. Di sini saya akan menugaskan atau
akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin, Pak. Gitu. Bapak, sebelumnya saya mohon maaf, apakah Bapak boleh berkenan untuk memperkenalkan diri? Ya, terima kasih. Saya Suyatno, Kepala SD Negeri Kunteng 2, Kecamatan Kesana, Kabupaten Brebes. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, dan saya ucapkan terima kasih Bapak sudah memperkenalkan diri dan memberikan waktunya, karena memang cari kepala sekolah yang enak gitu ya Pak. Gitu. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, pernah atau tidak nih Bapak menemui dua permasalahan kepentingan di sekolah yang keduanya saling bertentangan, namun hal tersebut sama-sama merupakan dilema etika? Bisa diceritakan Pak pengalamannya? Oke, pasti ini dilema etika berarti benar dan benar. Tentu saja dalam hidup ini seringkali kita menghadapi problem, permasalahan, termasuk di dalamnya dilema. Terkait pertanyaan Bunda Tasrida tentang dilema etika, dua hal benar dan benar itu ya, tentu saja pernah mengalami. Saya ambil contoh, ada suatu ketika ada kasus ya, saat pelaksanaan ujian sekolah, tentu saja ujian sekolah JSD itu merupakan tanggung jawab guru kelas 6. Nah, bersamaan dengan itu Bapak Ibu guru kelas 6 ini ada kepentingan yang sangat mendesak, yaitu hajat keluarga. Pada saat itu bersamaan dengan pelaksanaan ujian sekolah, di mana guru kelas 6 notabene adalah yang bertanggung jawab. Di sisi lain, guru kelas 6 ini harus menghadiri acara yang penting, yaitu acara hajatan pernikahan keluarganya. Ini tentu saja merupakan suatu keputusan yang melaksanakan tugas ujian sekolah itu juga berprosesnya. Nah, kemudian tuntutan menghadiri acara di keluarga juga benar. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian kita cari istilahnya win-win solusi, win-win solution yang terbaik, karena ujian sekolah itu kan pagi hari terbatas, kemudian kalau hajat keluarga biasanya itu kan siang, kalau pagi masih hari, sehingga dua-duanya bisa dilaksanakan. Itu salah satunya. Kira ini kurang dekat. Kemudian ya, selanjutnya Pak, untuk mengidentifikasi bahwa dua permasalahan tersebut adalah kepentingan yang dikategorikan benar atau dilema etika ya Pak, atau bisa yang disebut rujukan moral. Langkah-langkah untuk atau prosedurnya untuk mengatasi dua permasalahan tersebut yang benar melawan benar itu bagaimana Bapak? Ya, tentu saja kita memandang satu, tupoksi itu jelas penting, kemudian di sisi lain adalah tuntutan kepentingan keluarga, itu juga hal yang tidak bisa disepelekan. Nah, untuk mengidentifikasi kemudian untuk menentukan skala prioritas nih, tentu saja selagi tupoksi itu tidak bisa diwakilkan oleh teman guru yang lain, mau tidak mau yang bersangkutan harus hadir. Ini alternatif yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu bisa diwakilkan atau bisa diganti oleh teman guru yang lain, tidak masalah. Tetapi kalau memang tidak bisa, mau tidak mau harus hadir, kita mengidentifikasi yang kedua, skala prioritas. Ujian sekolah itu di pagi hari, kemudian kepentingan hajat keluarga itu ada momen-momen yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau di pagi hari kebetulan bisa ditinggalkan, ya laksanakan dulu tupoksi ujian sekolahnya, kemudian selepas itu baru bisa memenuhi kepentingan atau kebutuhan di keluarganya. Itu berarti langkah-langkahnya ini Pak. Kemudian untuk apa ya? Selanjutnya, pernahkah Bapak
melakukan atau dapat dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus atau kepentingan yang bertentangan, keduanya adalah sama-sama benar. Itu menurut Bapak sebagai seorang pemimpin memberikan keputusan yang seperti apa? Ya seperti yang saya sampaikan di awal, kita harus memikirkan skala prioritas itu. Skala prioritas. Skala prioritas mana yang lebih utama? Kepentingan, kebutuhan, layaknya seperti kebutuhan itu kan ada yang mendesak, benar-benar mendesak, ada yang bisa ditunda. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat jadwal jam per jamnya. Sekira itu bisa diatur, digeser, itu masih bisa diselamatkan dua kepentingan yang sama-sama yang benar itu. Kemudian Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah tadi dilematikanya adalah ketika ujian dan ada kepentingan keluarga gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak tantangan ketika Bapak mengambil keputusan tadi itu? Tantangan utama Ya, tantangannya. kadang-kadang manusia orang secara umum itu menuruti nafsu, keinginan. Dan nafsu keinginan itu utamanya prioritasnya itu yang menyenangkan. Kalau tugas umpamanya di sekolah barangkali kurang menyenangkan, kalau hajat ketemu keluarga misalnya dan kasus itu hal yang menyenangkan. Tetapi kita harus memberi pemahaman, penyadaran bahwasanya dua hal yang benar dan penting itu pasti harus kita timbang, prioritas mana yang lebih diutamakan. Kemudian alternatif yang kedua, kita titik waktu pelaksanaannya, mana yang bisa didahulukan, mana yang bisa dipending atau ditunda selang waktunya. Begitu Bu. Berarti keputusan yang bijak ya Bapak, maksudnya mementingkan kedua-duanya kalau bisa memang dilaksanakan gitu. Kemudian Bapak, apakah ketika pengambilan keputusan tersebut Bapak memiliki jadwal tersendiri nih sebagai seorang kepala sekolah? Itu kan jadwalnya kadang ada supervisi juga, kemudian kadang ngajar di kelas dan lain sebagainya. Apakah ketika ada permasalahan di sekolah kemudian pengambilan keputusannya itu terjadwal atau bagaimana Bapak? Kembali seperti yang saya utarakan di depan itu, kita dalam melaksanakan apapun kita harus punya target skala prioritas. Kalau dalam menghadapi problem permasalahan itu tidak bisa dijadwalkan. Kita kan tidak bisa punya problem, punya masalah itu kita atur jadwal. Yang namanya problem, masalah datang tidak kita tahu, tidak kita bisa prediksikan. Nah, untuk menghadapi permasalahan ini kembali kita harus punya skala prioritas. Mana yang mendesak, mana yang segera harus dicarikan solusi, mana yang harus segera diatasi, ya disegerakan. Tetapi manakala itu bisa ditahan, disabarkan dulu, dipending, ya kita mengikuti jadwal kesibukan kita yang lain. Tetapi manakala kita menghadapi suatu problem yang besar, itu merupakan skala prioritas yang harus sesegera mungkin diatasi. Begitu Bu. Berarti tidak ada jadwal khusus tiap minggu gitu ya Pak, tergantung permasalahannya nanti. Betul sekali. Kemudian Pak, dari kedua permasalahan tadi antara ketika ada ujian sekolah dan kepentingan keluarga, itu kan berarti permasalahan langsung di tempat ya Pak. Bagaimana bentuk atau prosedurnya untuk penyelesaian masalahnya? Tentu saja dalam secara umum nih ya. Ya. Setiap problem, setiap permasalahan kita harus memahami, mencari informasi. Kalau istilah saya itu secara BAL, benar, akurat, lengkap. Setelah informasi problem itu sudah benar, aktual, benar-benar nyata, kemudian lengkap, baru kita memikirkan alternatif solusinya. Sehingga dengan harapan solusi yang kita ambil itu bukan hal yang menambah problem baru karena salah. Sehingga informasi dari segala permasalahan itu harus benar, aktual, kemudian lengkap, baru dicarikan alternatif solusinya. Begitu Bu. Oke, berarti itu kan permasalahannya antara
tugas pokok. Tugas pokok sebagai seorang guru nih Pak. Nah, ya. Kemudian kalau misalnya nih Pak, ini kan tadi permasalahannya yang di tempat langsung nih. Kalau misalnya ada kepentingan permasalahan, misalnya yang penyelesaiannya dijadwalkan, itu bagaimana prosedurnya Pak? Oke, kalau dalam problem-problem yang harus terjadwalkan, kami di sekolah, ya, di sekolah saya itu ada jadwal rapat koordinasi, rapat kerja minimal 1 bulan 1 kali, itu yang wajib. Sehingga kalau seperti yang saya sampaikan di awal, manakala ada suatu problem yang bisa dipending menunggu nanti ada jadwal pertemuan rutin dalam minimal 1 bulan sekali, kita bagi rapat kerja atau rapat koordinasi. Tetapi manakala ada problem yang harus segera ditindaklanjuti, diselesaikan, ya tidak harus menunggu jadwal dari pelaksanaan rapat ini. Betul. Begitu Bu. Berarti rapat yang terjadwal itu untuk manage waktu Bapak dan Ibu guru juga ya Bapak ya? Betul. Utamanya problem-problem kedinasan. Kedinasan, ya memang harus seperti itu, tergantung permasalahannya nih Pak. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang pemimpin di sekolahan Bapak, apakah Bapak punya yang namanya figur atau sosok yang Bapak kagumi sebagai seorang pemimpin, kemudian Bapak terapkan kepada Bapak di sekolah seperti itu? Betul sekali. Kita kalau berbicara figur, sosok panutan gitu, yang paling dekat begini, kita dalam perjalanan hidup kita sering bergaul, berkomunikasi, bersosialisasi. Kalau di sekolah ya kita punya pimpinan, dari pergantian pimpinan A, B, C, D, kita bisa mengambil hikmah mana yang menurut kita baik, kita ambil dari sosok A, dari sosok B, dan seterusnya. Mana yang kurang baik kita tinggalkan. Kemudian secara hakikat yang paling mendasar, saya secara pribadi sangat mengagumi Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana beliau mengambil keputusan, bersikap, bertindak, termasuk berkata-kata. Itulah sosok panutan yang sumber utama bagi saya secara pribadi. Begitu Bu. Berarti ada memang yang sosok figur yang harus kita Pak, contoh ya Pak ya. Itu Nabi besar Muhammad SAW, karena memang beliau ya sosok panutan untuk seluruh umat gitu. Terutama bahkan tidak hanya di dunia. Betul. Termasuk nanti di akhirat gitu. Iya, di kepemimpinan nih Pak, terutama nih Pak. Kayak Pak yang terakhir nih Pak, dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika, pasti kita punya pembelajaran dari permasalahan yang ada di sekolah, baik secara internal keluarga ataupun kepada siswa. Kira-kira pembelajaran dari permasalahan tersebut yang Bapak dapatkan itu seperti apa? Terima kasih Bunda. Yang pertama ya, kita sebagai manusia yang terlanjur hidup, ya hidup ini semua pasti punya problem, punya permasalahan. Semua pasti punya beban, punya permasalahan. Itu pasti ya. Yang membedakan, seringkali saya menyampaikan, yang membedakan itu cara menyikapi, menghadapi problem atau permasalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, selaku pemimpin ya, jangan sekali-kali mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi sepihak. Sehingga yang saya sampaikan di awal, untuk mengambil suatu solusi atas sebuah problem, kita harus mencari informasi secara baik, benar, akurat, lengkap, kemudian baru kita kaji, kemudian kita baru menentukan alternatif solusi, kemudian kita komunikasikan sebaik-baiknya dengan rekan kerja. Demikian Bu. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Itu ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebagai seorang pemimpin dengan mengedepankan nilai-nilai kebijakan. Terima kasih Bapak atas waktunya saya sampaikan. Saya juga banyak belajar dari Bapak tentang kepemimpinan. Semoga nanti kedepannya saya lebih baik lagi menjadi seorang guru pembina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang tadi hasil praktek wawancara saya bersama dengan 2 kepala sekolah dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Tetap semangat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.